Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya, di sini kita akan membahas contoh soal 7.2 buku Smith-Vanes, di mana pada soal example 7.2 di sini disebutkan adalah the velocity mussel is designed to operate with steam at 700 kPa and 300 degrees Celsius. Kemudian at the same mutual inlet the velocity is 20 meter per second. Calculated values of ratio A per E1, di mana E1 is the cross section area of the mutual inlet. Untuk section where the pressure is 600, 500, 400, 300, dan 200 kPa. Kemudian di sini kita disuruh mengasumsikan bahwa mutual dioperasikan secara isentropically. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai U1-nya itu adalah 30 meter per second, kemudian suhunya adalah 300 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 700 kPa. Kemudian di sini kita disuruh menghitung A per A1 ketika dia adalah tekanannya 600, 500, 400, 300, dan 200 kPa. Kemudian itu adalah soalnya. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut. Oke. Tadi diketahui bahwa nilai U1-nya adalah U1 sama dengan 30 meter per second. Kemudian suhunya adalah 300 derajat Celcius. 300 ya. 300 derajat Celcius. Kemudian tekanannya adalah pada 700 kPa. Kemudian kita di sini disuruh mencari A per A1. Terus di sini adalah disuruh mencari A per A1 pada kondisi P yang berbeda-beda. Kemudian yang pertama, kita adalah akan menghitung area rasio atau rasio area dengan menggunakan persamaan 2.26. Nah, di sini kita untuk area rasionya, kita menggunakan persamaan di buku Smith-Vanes, yaitu pada persamaan equation 2.26. Ya. Kemudian dari persamaan 2.26 itu adalah M sama dengan U dikali A dibagi dengan P. Kemudian di sini adalah U dikali A, jadi M adalah sama dengan U dikali A per P sama dengan U1 dikali A1 dikali A1 dibagi dengan P1. Kemudian untuk A per A1-nya, sehingga nilai untuk A per A1-nya P dikali dengan U1, kemudian dibagi dengan P1 dikali dengan U. Itu adalah untuk area rasionya. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita di sini akan mencari velocity dari nilai U-nya.
Velocity U dengan menggunakan persamaan 7,3. Kemudian di sini adalah untuk persamaan titik 3, di sini adalah integral dari mulai H1 ke H, kemudian dari DH, sama dengan min integral U1 sampai dengan UDU. Berarti di sini adalah H, berintegral DH adalah H, dengan batas bawah H1 dan batas atas H, kemudian sama dengan min U integral UDU adalah setengah min setengah UDU. U kuadrat, sorry. Min setengah U kuadrat. Kemudian dengan batas bawah adalah U1 dan batas atas adalah U. Kemudian di sini akan menjadi H-H1 ini adalah ya, batas atas H1, batas atas H, maka di sini akan menjadi H min H1 sama dengan setengah dikali dengan H kuadrat dikurangi H1 kuadrat. Kemudian kalau kita kalikan ke samping, berarti dia akan, ini negatif ya. Kemudian kalau kita kalikan ke samping, berarti dia akan menjadi min 2 H min H1 sama dengan H, eh sorry kok H sih. Ini U ya. Ini U kuadrat, ini bukan H, karena H sudah sebelah sini, berarti di sini adalah U kuadrat. Di sini adalah U kuadrat dikurangi dengan U1 kuadrat. Oke, berarti di sini akan menjadi sama dengan U kuadrat dikurangi dengan U1 kuadrat. Oke. Kemudian berarti U kuadratnya adalah menjadi U1 kuadrat dikurangi 2 dikali dengan H min H1. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, di sini adalah langkah selanjutnya adalah kita di sini akan menghitung initial value pada P700 kPa pada suhu 300 derajat Celcius. Jadi initial value-nya initial value itu pada kondisi awal itu ketika P-nya adalah 700 kPa, kemudian pada suhunya adalah ketika T-nya adalah 300 derajat Celcius. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan appendix E. Nanti dicek di appendix E. Di sini dari nilai dari appendix E kita mendapatkan nilai S1, kemudian ketemu H1 dan T1. Di mana nilai dari S1-nya adalah 7,29.
297 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk H1-nya nilainya adalah 3059,8 kilojoule per kilogram. Sedangkan nilai untuk V1-nya nilainya adalah 371,39 centimeter kubik per gram. Kemudian dengan menggunakan persamaan A, kita tadi ada dengan menggunakan persamaan A. Jadi kalau awal tadi adalah kita menamai persamaan awal yang kita selesaikan ini adalah dengan persamaan A. Kemudian untuk yang velocity di sini adalah dengan persamaan B. Berarti kita akan menyelesaikan awalnya adalah menggunakan persamaan A. Di mana persamaan A di sini adalah A per A1 sama dengan U1 per V1 dikali dengan V per U. Yang mana untuk nilai dari U1 adalah 30, seperti yang karena dia sini adalah inisial value, berarti kita menggunakan 30. Kemudian V1-nya, V1 di sini adalah 371,39. Kemudian dikali dengan V per U. Oke. Kemudian kalau di sini kita anggap nilainya adalah dia di sini adalah C misalkan. Samaan C. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menggunakan persamaan B. Itu equation B yang sudah kita turunkan tadi. Yaitu U kuadrat sama dengan U1 kuadrat dikurangi 2 H min H1. Di mana nilai untuk U1 kuadrat adalah 30, kemudian dipangkatkan, kemudian dikurangi 2, dikali dengan H, kemudian dikurangi H1. H1 adalah H yang didapat dari apendik, yaitu nilainya 3059,8 atau 3059,8. Karena di sini disebutkan dalam soal bahwa ekspansi ada isentropik, sehingga nilai S di sini adalah sama dengan S1. Karena dia adalah isentropik, berarti nilai S sama dengan S1. Kemudian di sini pada suhunya pada tekanan berapa? Berarti pada tekanan P-nya adalah 600, 600 kPa. Pada suhu 600 kPa. Pada tekanan 600 kPa. Oke.
Berarti ketika S sama dengan S1, berarti S sama dengan S1 karena itu berarti pada tekanan S1, pada tekanan KPA, kembali kita akan menggunakan persamaan apa namanya persamaan apendik E juga. Di mana di sini kita akan mendapatkan nilainya. S-nya tadi berapa? S-nya adalah yang seperti yang diketahui di sini karena S sama dengan S1, berarti nilai S-nya adalah sama dengan nilai S1-nya, yaitu 7,2997 kilojoule kilogram per Kelvin, kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian di sini kita akan mendapatkan nilai hanya adalah 3020,4 kilojoule per kilogram. Oke. Kemudian untuk nilai V-nya sama dengan 418,25 cm kubik per gram. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan persamaan B, persamaan bukan persamaan B tapi persamaan D ya di sini ya. Sebentar. Persamaan di sini kita anggapnya adalah persamaan D. Berarti kita menggunakan persamaan D, dengan menggunakan persamaan D di sini adalah nilainya U kuadrat sama dengan U kuadrat U kuadrat sama dengan 30 derajat 30 kuadrat dikurangi 2 dikali H min 30,59,8 gitu ya. Kemudian di sini adalah 30 kuadrat adalah 900 dikurangi 2 dikali H hanya adalah 30,20 dari nilai yang kita dapatkan di sini yaitu 30,20,4 dikurangi dengan 30,59,8. Oke. Kemudian di sini akan ketemu U kuadrat sembilan ratus dikurangi 2 dikali minus 37,4 kali 10 pangkat 10 pangkat 3 ya. Kemudian di sini akan ketemu U kuadrat sama dengan 900 ditambah 74,8 kali 10 pangkat 3. Di sini akan ketemu U-nya sama dengan 282
3 meter per second. Kemudian dengan menggunakan persamaan A yang awal tadi, dengan menggunakan persamaan A per A1 sama dengan 30 dibagi dengan 371 39 kemudian dikali dengan V per U. Di mana nilainya akan menjadi A per A1 dibagi dengan 371,39 dikali nilai U-nya itu 282 dikali dengan V-nya, nilai V-nya adalah 418. V-nya adalah 418,25 kemudian dibagi dengan nilai U-nya adalah 282,3 sehingga didapatkan nilainya adalah 0,12 seperti itu. Mungkin akan ada yang bertanya di mana berapa V di sini ya. V di sini adalah didapatkan dari data yang tadi yang kita awal ketika dia adalah dibilang isentropik ya ketika ini berarti dia adalah nilainya adalah nilai V di sini yaitu 418,25. Kemudian setelah itu berarti nilai A1-nya adalah 0,25. Dengan cara yang sama, kalian bisa mendapatkan nilai untuk masing-masing, yaitu pada P per KPA atau P satuan KPA. Kemudian V, U, kemudian nilai A per A1. Kemudian pada suhu 700, nilai V-nya adalah 371,39. Kemudian nilai U-nya adalah 30. Nilai A per A1-nya adalah 1. Kemudian pada suhu 600 derajat 600 kPa, nilai V-nya adalah 418,25
0,25. Kemudian nilai U-nya adalah 282,3. Kemudian nilai A1-nya adalah 0,12. Kemudian pada suhu 500, nilai dari V-nya adalah 481,26. Kemudian nilai dari U-nya adalah 411. Dan nilai A per A1-nya adalah 0,095. Kemudian kalian bisa melanjutkan untuk nilai atau nilai P-nya pada soal yang diberikan, yaitu pada 400, 300, dan 200. Itu adalah penyelesaian untuk soal 7.2. Kita lanjut untuk materinya. Jadi kita lanjut untuk materi selanjutnya adalah turbin. Jadi, turbin itu merupakan ekspansi dari gas di dalam nozzle untuk menghasilkan stream high velocity, adalah sebuah proses untuk mengkonversi energi dalam menjadi energi kinetik, di mana di sini dia diubah menjadi safe work atau kerja poros ketika aliran tersebut mengenai blade yang terpasang pada poros. Kemudian turbin atau expander terdiri dari rangkaian nozzle dan blade yang berputar melewati uap atau aliran gas di dalam proses ekspansi steady state. Kemudian hasil keseluruhan adalah konveksi energi internal dari aliran bertekanan tinggi menjadi kerja poros. Kemudian ketika uap menyediakan tenaga penggerak seperti pada sebagian besar pembangkit listrik, perangkat tersebut disebut dengan turbin. Ketika berupa gas bertekanan tinggi seperti amonia atau etilen pada pabrik kimia, pabrik tersebut disebut dengan expander. Seperti itu. Hanya di sini kenapa kita menyebutnya adalah turbin atau expander. Pada persamaan ini ya untuk energi potensial ya di sini. Istilah energi potensial di sini dapat dihilangkan karena hanya ada sedikit perubahan elevasi. Untuk desain turbin, perpindahan panas diabaikan dan ukuran inlet dan exit diukur untuk mendapatkan kecepatan beda mendekati sama. Di sini kita akan menggunakan persamaan 230, yaitu pada persamaan 230 ini adalah DH plus setengah U kuadrat plus ZG dikali M sama dengan V plus WS. Karena dia di sini adalah U dan G dan V-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah delta H sama delta H dikali M sama dengan WS. Atau WS sama dengan M dikali dengan H2 dikurangi H1. Sedangkan untuk persamaan 2.1, delta H adalah delta U kuadrat per 2 ditambah dengan G dikali delta Z sama dengan V plus WS. Maka di sini adalah WS-nya sama dengan delta H yang sama dengan H2 min H1. Biasanya kondisi inlet T1 dan P1 dan tekanan di start P2 adalah fix. Di sini memang nilai dari T1 dan P1, kemudian P2-nya adalah fix. Pada persamaan 7.14, hanya H1 yang diketahui H2 dan WS tidak diketahui. Dan persamaan energi balance tidak diperhitungkan.
Kemudian jika fluida di dalam turbin mengembang secara fleksibel dan adiabatik, proses adalah isentropik dan S2 sama dengan S1, di mana nilai WS isentropiknya adalah delta HS. Atau di sini kita menyebutnya adalah persamaan 7,15. Kemudian safe work atau WS isentropik adalah nilai maksimal yang dapat dicapai dari turbin adiabatik dengan kondisi inlet dan tekanan discharge yang diberikan. Kemudian aktual turbin di sini adalah untuk aktual turbin menghasilkan kerja yang lebih sedikit sebab proses ekspansi aktual adalah irreversibel. Kemudian untuk rumus dari efisiensi turbin di sini adalah WS dikurangi WL isentropik sama dengan delta H per delta HS, di mana untuk nilai dari efisiensi adalah 0,7 sampai dengan 0,8. Kemudian kita lanjut untuk persamaan 7,6. Di sini untuk soal dari 7,6 di mana steam turbin dia akan mempunyai rate capacity yaitu 56.400 kilowatt atau 56.400 kilojoule per second dioperasikan dengan steam pada inlet kondisi yaitu pada tekanan 8.600 kPa dan suhu 500 derajat Celcius, dan pada discharge eh, pada kondenser dan tekanan adalah 10 pada apa discharge-nya di situ tekanannya adalah 10 kPa. Jadi dia adalah dari mulai 8.600 kemudian dia turun menjadi 10 kPa. Kemudian di sini kita disuruh mengasumsikan bahwa turbin atau efisiensi turbin adalah 0,75. Kemudian kita disuruh menghitung the state of the steam pada discharge dan mass rate dari steamnya. Itu adalah untuk soal 7,6. Kita lanjut di sini untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaian di sini pada kondisi inlet, yaitu tadi disebutkan bahwa tekanannya itu adalah 8.600 kPa pada suhu sama dengan pada suhunya adalah 500 derajat Celcius. Kemudian kita di sini akan melakukan atau mendapatkan nilai dari SH1 dan S1-nya dengan menggunakan tabel steam, di mana kita mendapatkan nilai H1 atau tabel steamnya. Dengan menggunakan tabel steam kita mendapatkan nilai H1-nya adalah 3391,6 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk S1-nya sama dengan 6,6858 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian dia di sini adalah diekspan pada tekanan, di soal tadi kan disebutkan adalah dia diekspan ya. Diekspan kemudian pada tekanannya menjadi 10 kPa.
Karena dia diekspan adalah kondisinya adalah isentropik, karena dia adalah di sini berarti isentropik, tadi disebutkan seperti contoh sebelumnya atau contoh berapa tadi 7.2. Berarti kalau dia diekspan, kemudian kondisinya adalah kondisi isentropik. Berarti di sini adalah S aksen 2 itu sama dengan S1 atau nilainya sama dengan 6,6858 kilojoule per kilogram Kelvin. Seperti itu. Kemudian dengan menggunakan steam dengan entropi 10 kPa, di sini adalah wet atau dia fasenya adalah cair, kemudian di sini atau wet itu basah ya maksudnya. Makanya di sini kita menggunakan persamaan 696B dengan M sama dengan S. Jadi di sini adalah karena dia pada kondisi wet, berarti persamaan yang kita gunakan di sini ada persamaan 6,96B. Ekuasi 6,96B dengan nilai M sama dengan S dan nilai XP sama dengan X2 aksen. X aksen. X2 aksen. Gimana untuk persamaan 69B di sini? Di sini adalah M sama dengan ml ditambah dengan XF dikali delta M LF. Di mana S1 dari S2 aksen itu sama dengan S2L ditambah dengan X2 aksen dikali dengan S2F dikurangi S2F. Seperti itu. Pada tekanan 10 kPa dengan tabel steam E, di mana kita dengan menggunakan pada P sama dengan 10 kPa, dengan menggunakan tabel steam E pada halaman 658 ya, dengan tabel steam ya. Di sini kita akan mendapatkan beberapa nilai, yaitu nilainya S2F-nya adalah 8,1511 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian nilai S2L-nya itu adalah 0,6498 kilojoule per kilojoule per kilogram Kelvin.
Kemudian kita masukkan persamaan S aksen 2 sama dengan S2L ditambah X2 aksen dikali dengan S2F dikurangi S2L. Di mana S aksen 2-nya adalah di mana S aksen 2-nya itu adalah sama dengan S1 seperti yang sudah disebutkan tadi, berarti nilainya adalah 6, di sini ya, di sini kan disebutkan bahwa nilai S2L sama dengan X1. Nih, S2L sama dengan X1 adalah S1, sehingga nilainya adalah 6,6858. Kemudian nilai dari eh, S2L-nya adalah 0,6493. Nah, 498. Kemudian ditambah dengan X2L-nya atau S2 aksennya, kemudian dikali dengan S2L. S2L-nya adalah 8, S2F-nya adalah 0, sebentar. S2F-nya adalah sebentar ya. S aksen 2-nya tadi adalah 6,6858, betul. Kemudian 6493 ini bukan 6498. Di sini adalah S2F-nya adalah 8,151 dikurangi dengan 0,6493. Dari sini kita akan mendapatkan nilai X2 aksennya adalah sebesar 0,8047. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita di sini menentukan nilai dari fraksi vapor pada stream discharge pada poin 2 aksen, di mana entalpi H2 aksen yang diberikan dengan persamaan, di sini adalah persamaan yang kita gunakan adalah 6, 9, 696B, yaitu di situ nilainya H2 aksen, fraksi vapor pada steam discharge pada poin 2 aksen. Di sini ada entalpi H2 yang diberikan dengan menggunakan persamaan 6 titik. Berarti di sini ada untuk steam discharge ya. Untuk steam discharge. Kita tulis saja deh. Untuk steam discharge pada poin 2 aksen, di sini adalah nilai entalpi H2 aksen, juga diberikan dengan persamaan
6, 8, 6B. Oke, persamaan ini. Jadi persamaan di sini adalah H2 aksen sama dengan H2L ditambah dengan X2 aksen, kemudian H2P dikurangi dengan H2L. Di mana di sini adalah pada tekannya adalah pada discharge kan dia tekanannya adalah 10 kPa. 10 kPa. Di sini adalah kita menggunakan tabel E pada halaman 685 sehingga didapatkan nilai H2L-nya sama dengan 191,8 kilojoule per kilogram. Kemudian H2F-nya H2V-nya ya maksudnya 2584 kilojoule per kilogram. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan rumus tersebut, yaitu nilainya adalah H2 aksen sama dengan H2L, nilai H2L adalah 1,1, H2L adalah 191,8, kemudian ditambah X2L-nya. Tadi nilai X2L adalah sudah kita dapatkan, yaitu nilainya adalah 0,847. Kemudian dikali dengan H2V, nilai H2V adalah 2584, dikurangi dengan nilai dari H2L. Nilai dari H2L tadi adalah 191,8. Sehingga di sini adalah untuk H2 aksen, nilainya adalah 2117 kalau sudah ditambahkan dan dikalikan semua. 2117,4 kilojoule per kilogram. Sehingga nilai delta HS-nya adalah H2 aksen dikurangi dengan H1. H2 aksennya adalah nilainya 2117,4. Kemudian untuk H1-nya untuk nilai dari H1-nya di sini adalah 3391,6. Jadi ini ditulis 33,91, 3391,6. Sehingga delta HS-nya adalah minus 1274,6
2 kilojoule per kilogram. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan persamaan 7,416, di mana nilai efisiensinya adalah delta H per delta HS. Padahal tadi di soal disebutkan bahwa efisiensi di sini dia adalah 0,75 ya, 0,75. Kemudian nilai dari delta HS-nya adalah minus minus 1274,2. Sehingga delta H-nya sama dengan 0,75 dikali dengan minus 1274,2 sama dengan minus 955,6. Kilojoule per kilogram. Oke. Kemudian selanjutnya di sini untuk delta H-nya H2 min H1. Delta H-nya adalah minus 955,6. Kemudian H2-nya adalah nilai yang kita cari. Kemudian H1-nya adalah kita cek nilai H1-nya minus 3391. Ya. H1 kita cek nilainya berapa? Yaitu 3391. Jadi di sini dikurangi 3391,6. Berarti H2-nya adalah, kalau dipindah dari ruas kiri ke kanan, berarti adalah minus 995,6 ditambah 3391, nilainya adalah 2436 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk steam pada actual phase state juga pada fase wet. Nah, di sini adalah pada actual state-nya. Dia itu adalah pada kondisi pada fase wet juga. Maka di sini H2-nya akan sama dengan H2L ditambah X2 dikali dengan X2V dikurangi X2L. Di mana untuk X2-nya nilainya adalah 2436. Kemudian sama dengan H2L-nya adalah 191,8. Kemudian nilai X2-nya adalah yang dicari dikali dengan X2V yaitu 25, nilainya adalah 2584,8 dikurangi dengan X2L yaitu 191,8. Makanya di sini
akan ketemu nilai X2-nya adalah 0,9378. Kemudian untuk nilai S2-nya, nilai S2 sama dengan S2L ditambah X2 dikali S2V dikurangi dengan S2L. Dimana untuk S2-nya, untuk S2L-nya nilainya adalah 0,6493 ditambah X2 yaitu 0,9378. Kemudian untuk S2L, S2V-nya adalah 8,1511 dikurangi 0,6498. Sorry, 6493. Di sini adalah 0,6493. Sehingga didapatkan nilai dari S2 sama dengan 7,6846 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian di sini adalah untuk nilai S2 dibandingkan dengan S1 sama dengan S2 dan S1 ya. S2-nya 7,6846, kemudian S1-nya adalah 6,6858. Di mana di sini untuk stem rate-nya, untuk stem rate untuk stem rate kita menggunakan W sama dengan MS, WS. M H2 min H1. Di mana untuk stem rate-nya di sini kita menggunakan untuk work rate-nya kita menggunakan 56400 ya. Kilogram per second, sehingga di sini adalah minus 56400 sama dengan M dikali dengan H2-nya adalah 2436 dikurangi dengan H1-nya adalah 3391. Sehingga di sini ketemu nilai M-nya adalah 59,02 kilogram per second. Ini adalah nilai dari M-nya. Untuk penyelesaian dari contoh soal 7.6. Kemudian selanjutnya setelah menyelesaikan contoh soal 7.6, materi selanjutnya di sini adalah kompresor.
Di kompresor di sini adalah dia yang dibilang dengan kompresi gas dapat dilakukan pada peralatan rotating blade seperti turbin yang beroperasi terbalik atau pada silinder dengan sistem terbalik. Kemudian untuk rotating equipment digunakan untuk aliran volume tinggi di mana tekanan discharge tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk tekanan tinggi, kompresor bolak-balik seringkali diperlukan. Persamaan energi tidak tergantung jenis peralatan, tapi kemudian mereka adalah sama untuk turbin dan expander, karena potensial dan kinetik energi adalah apa namanya diabaikan. Kemudian untuk efisiensinya, yaitu nilainya adalah WS per WS, WS isentropik dibagi WS, atau delta HS dibagi dengan delta H, dengan di mana nilai untuk efisiensi dari kompresor di sini adalah 0,7 sampai 8. Kemudian di sini adalah untuk adiabatik kompresor proses. Jadi di sini untuk garis vertikal putus-putus di sini saya ini garis vertikal putus-putus di sini yang naik dari 1 ke 2 aksen menggambarkan proses kompresi adiabatik reversibel dengan entropi konstan dari P ke P2. Kemudian proses kompresi irreversibel yang aktual mengikuti garis padat dari titik 1 ke atas, eh, dan tekanan ke arah peningkatan entropi berakhir di titik 2. Di sini adalah garis padat dari apa? Di 1 ke atas dan tekanan ke arah peningkatan entropi ya. Semakin irreversible prosesnya, semakin jauh titik ini terletak di sebelah kanan pada isobar P2. Jadi di sini adalah ketika dia dari 1 dari 2, di sini kalau semakin jauh berarti ya sudah dia berarti isobar atau pada P2-nya, dan semakin rendah efisiensinya. Jadi semakin titik nilai di sini adalah semakin jauh, otomatis dia adalah efisiensinya dia semakin rendah atau semakin kecil. Kemudian untuk contoh 7.8, di sini adalah untuk satu katet vapor steam pada tekanan 100 kPa, kemudian pada suhu satu katetnya ada 99,63 derajat Celcius, dia dikompres secara adiabatik pada adiabatik menjadi 300 kPa. Jadi di sini dari awalnya 100, kemudian dikompres secara adiabatik sehingga tekanannya menjadi 300 kPa. Kemudian jika efisiensi dari kompresor adalah 0,75, di sini work require ya. Dan properties dari discharge steam-nya itu seperti apa? Itu adalah untuk pertanyaan 7.8. Kita selesaikan untuk persamaan 7.8 di sini. Jadi di sini adalah untuk vapor steam-nya, itu awalnya adalah pada tekanan 100 kPa. Kemudian di sini dia akan dikompresi pada 300. Berarti kan di sini adalah P-nya, tekanannya ya. Tekanan awalnya di sini adalah pada 100 kPa. Pada 100 kPa, kemudian pada T1-nya adalah 99,63. Oke. Kemudian di sini pada appendix E dengan menggunakan appendix E, dia akan didapatkan nilai S1-nya sama dengan 7,3598
3598 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian pada H1-nya, nilai H1-nya adalah 26,4 kilojoule per kilogram. Untuk isentropic compression ke 300 kPa di sini adalah seperti yang sebelumnya, berarti adalah ketika dia dikompresi pada P pada isentropic compression ya, pada isentropic. Isentropic compression berarti S aksen 2 itu sama dengan S1. Yaitu nilainya sama dengan 7,3598 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk interpolasi ya. Interpolasi superheated steam pada 300 kPa. Di sini kita menggunakan tabel F2 untuk superheated steam. Jadi untuk superheated steam kita menggunakan tabel F2. Kemudian ketika P sama dengan 300 kPa, di sini kita akan ada punya data, yaitu pada suhunya adalah 200 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk suhu 200 derajat Celcius, nilai S-nya adalah 7,3119. Kemudian nilai H-nya adalah 28 65 2865,5. Kemudian pada suhunya adalah 225. Nilai S-nya sama dengan 7,4177. Dengan nilai H-nya adalah 2916,9. Di sini kita diminta untuk menginterpolasi untuk mendapatkan S2-nya pada ini. Karena aksen S1 sama dengan X aksen 2, berarti di sini kita diminta untuk meninterpolasi untuk mendapatkan nilai, untuk menginterpolasi pada saat S2-nya adalah senilai 7,3598. Kemudian dengan interpolasi, kita di sini mendapatkan nilai H2-nya dengan menggunakan interpolasi ya, ketika nilai S2 sama dengan 7,3598, kita mendapatkan nilai H2-nya adalah sekitar ya. Ini adalah nilainya ketika hasilnya setelah diinterpolasi adalah 2886. Koma 5 saja ya. Itu adalah nilai dari H2-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung nilai dari delta HS-nya. Jadi nilai dari delta HS itu sama dengan
aksen 2 dikurangi dengan H1. Di mana nilai aksen 2-nya adalah 2886 seperti yang diperhitungkan tadi, yang dihitung, yang kita lakukan interpolasi. Kemudian dikurangi dengan H1. H1-nya adalah 2675,4, sehingga nilai delta HS-nya adalah 213,4 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk efisiensi sama dengan delta HS dikurangi dengan delta H. Dibagi dengan delta H. Di mana delta efisiensinya tadi sudah diketahui ada nilainya 0,75. Kemudian nilai dari delta HS-nya adalah 2134,4 dibagi dengan delta H. Di mana berarti nilai dari delta H-nya adalah 2134 dibagi dengan 0,75. Sehingga nilainya adalah untuk delta H-nya nilai dari delta H adalah 284,5 kilojoule per kilogram. Di mana di sini adalah untuk delta H sama dengan H2 dikurangi H1. Yang mana H2-nya adalah delta H ditambah dengan H1. Yaitu 284,5 ditambah dengan H1-nya sebesar 2675,4. Jadi sama dengan 2959,9 kilojoule per kilogram. Kemudian selanjutnya adalah untuk superheated. Jadi untuk kondisi superheated steam dengan entalpi H2 sama dengan 2959,9, kita akan menggunakan tabel F2 pada P300 kPa. Jadi di sini adalah ketika H2-nya adalah H2-nya sama dengan 2959,2,9 pada kondisi P-nya adalah 300 kPa, di mana dengan menggunakan tabel F2 di sini, kita akan mendapatkan nilai, yaitu ketika T sama dengan 225, 225 /
di mana didapatkan nilai H sama dengan 2916,9 kilojoule per kilogram. Kemudian nilai S-nya sama dengan 7,4177 kilogram kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian yang kedua adalah ketika T sama dengan 250. Di mana di sini kita mendapatkan nilai H-nya adalah 250 ya ini. Hanya sama dengan 2967,9 kilojoule per kilogram. Kemudian dengan nilai S-nya sama dengan 7,5176 kilojoule per kilogram Kelvin. Di mana dengan interpolasi didapatkan nilai T-nya dengan interpolasi ya, di sini kita lakukan interpolasi. Ketika H2-nya adalah 2959, di sini suhunya yang didapatkan adalah 246,1 Kelvin, derajat Celcius. Kemudian nilai dari S2-nya adalah 7,5019. Jadi S2-nya adalah 7,5009, di mana nilai WS adalah delta H, yaitu R2 min H1. Oke, ini adalah nilai dari entropinya. Seperti itu. Untuk nilai WS-nya, nilai WS itu sama dengan delta H ya di sini. WS-nya adalah alfa 3 WS. Kemudian untuk nilai WS-nya adalah WS sama dengan delta H itu sama dengan 284,5 kilojoule per kilogram. Oke, di sini ini adalah penyelesaian untuk contoh soal 7.8. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu sebenarnya ada pompa di sini. Jadi saya jelaskan aja sedikit tentang pompa.
Jadi pompa ini adalah kalau kita ingin memindahkan satu liquid ke tempat yang lain, kita bisa menggunakan pompa. Jadi nanti untuk materi tentang pompa akan saya jelaskan di eh, video selanjutnya ya. Nanti ada pompa dan ada apa namanya contoh soal tentang pompa. Oke, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.